Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi pekan 3, yaitu GI, bekerja dengan GI. Di sini ada beberapa materi yang dipelajari. Yang pertama, pengetahuan GI, keamanan GI, akses GI, generator GI, customisasi GI, GI extension, routing GI2, sama pretty URL. Lanjut ke pengetahuan GI. GI merupakan sebuah tool yang disertakan dalam framework GI yang sifatnya powerful. Powerful ini yang dimaksudkan ada banyak fiturnya, ada CRUD dan lain-lain. Kemudian keamanan GI. Secara default, GI hanya dapat diakses di localhost saja. GI dapat diakses selain localhost dengan melakukan langkah berikut ini. Menambahkan IP baru selain localhost pada config-nya. Kemudian akses GI. Syarat untuk mengakses GI adalah aplikasi sudah terhubung dengan database. Jadi kalau belum connect dengan database GI, maka tidak dapat dijalankan. Untuk menjalankan GI dapat diakses melalui link berikut. Yang pertama ini URL sebelum di pretty URL. Yang kedua ini sudah dinyalakan pretty URL-nya. Kemudian lanjut ke generator GI, itu ada model generator dan CRUD generator. Kemudian customisasi GI, membuat directory template di dalam directory app, copy directory CRUD di dalam vendor YSoft YGI src generator, menambahkan atribut generator pada konfigurasi GI pada web.php. Konfigurasinya seperti ini. Kemudian GI extension, terdapat beberapa extension di GI. Kemudian routing GI merupakan akses URL pada framework GI2. Kemudian pretty URL adalah mempercantik URL seperti yang tadi. Yang ini sebelum di pretty URL akan tampak extension PHP tanda tanya R sama dengan GI. Jika sudah di pretty URL akan tampak seperti di bawahnya. Kemudian lanjut ke latihan. Yang pertama adalah modifikasi template untuk CRUD dan model generator dari GI. Menambahkan nama Anda sebagai komen pada setiap file yang dihasilkan oleh GI. Pada database nanti ini akan saya tambahkan atau komen nama saya pada salah satu item yang dihasilkan dari GI, yaitu model. Kemudian yang kedua, pada database untuk aplikasi MyMart yang telah Anda buat pada tugas sebelumnya, buat tabel item kategori dan item dengan struktur seperti pada gambar di atas. Oke, kita jalankan dulu. Karena sebelumnya saya belum membuat database, saya akan membuat database terlebih dahulu. Saya nyalakan servernya dulu. Saya pakai exam. Kemudian saya masuk ke Visual Studio Code. Nah, ini project MyMart-nya kemarin. Kemudian masuk ke database. Saya pakai MySQL Workbench supaya lebih mudah saja membuat tabelnya. Oke, sudah masuk. Nah, kita membuat
database dulu. Kita buat database-nya db mymart. db mymart seperti ini, default saja. Kemudian sukses membuat db mymart dan akan tampak di sini db mymart. Nah, ini db mymart. Nah, ini tabelnya masih kosong karena belum dibuat. Kemudian akan saya mengkoneksikan dulu. Mengoneksikan database itu ada di command, konfigurasi, kemudian main lokal. Nah, di main lokal ini terdapat konfigurasi database, yaitu pada dbname. Berhubung exam database MySQL-nya yang saya pakai ini usernya root dan tanpa password, jadi ini dibiarkan saja. Kemudian ini diubah ke nama database-nya tadi, yaitu db mymart. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan cek di localhost mymart. Front end, kemudian web. Nah, ini karena belum dinyalakan pretty URL-nya, masih tampak seperti ini. Kemudian untuk mengakses GUI, kita bisa ubah ini, diketikkan menjadi GUI. Nah, ini bisa diklik model generator. Nah, jika database sudah terhubung, maka bisa tampak seperti ini. Jika belum, saya coba. Jika disalahkan ini dba mymart, mungkin ini tidak akan bisa jalan. Nah, akan error seperti ini. Kemudian saya kembalikan lagi, kita refresh. Nah, akan tampak seperti ini. Dan pada CRUD generator atau GUI ini kita bisa melakukan membuat model, membuat CRUD generator, controller generator, form generator, modul generator, dan extension generator. Kemudian yang dilakukan saat ini adalah membuat model generator. Sebelum membuat model generator, kita buat tabelnya dulu. Tabelnya sesuai ini, yaitu item kategori dan item. Oke, kita masuk ke ini dulu, database, kemudian create tabel. Yang pertama yang kita buat adalah item kategori, tabel item kategori, item kategori, kemudian ini ID primary, kita buat primary key serta auto increment. Kemudian yang kedua nama dengan varchar 255, kemudian not null. Yang ketiga adalah parent kategori. Dengan integer 11. ID ini juga integer 11, mohon maaf. Ini juga not null. Oke, kita apply, kita create. Nah,
Sudah jadi tabel item kategori, kita buat lagi untuk yang item ID integer 11 auto increment, kemudian nama varcharnya juga 255, kemudian price atau harga integer 11, kemudian kategori ID. Nah, kategori ID ini bersifat foreign key, yaitu akan berelasi dengan tabel kategori item kategori. Nah, untuk membuat foreign key itu bisa melalui foreign key ini bisa nanti ditambahkan query saja. Nanti saya pakai query saja. Kita apply dulu, apply, finish. Sudah jadi. Kemudian saya pakai query ini saja, alter tabel ya, db mymart, ubah tabel item dan menambahkan item kategori ID, reference item kategori ID. Nah, ini tinggal menjalankan saja. Ini sudah berhasil dijalankan. Kemudian untuk melihat untuk melihat relasinya, saya menggunakan php myadmin, itu localhost php myadmin. Nah, di sini ada db, bentar saya reload dulu. Oh, di sini. Nah, ini ada db mymart dan design. Nah, di sini bisa melihat relasi antara tabel item dan item kategori. Ini kategori item berrelasi dengan ID. Nah, setelah itu lanjut berikutnya, setelah membuat database tabel dari item dan item kategori, kita menggunakan GUI, akan bekerja dengan GUI, membuat model untuk kedua tabel di atas, serta buat CRUD untuk di aplikasinya. Oke, langsung saja kita ke GUI-nya. Nah, ini kita buat modelnya dulu, tabel name-nya item. Ini langsung otomatis muncul modelnya item. Kemudian setelah cocok, setelah sesuai, kita preview. Oke, tidak ada yang error. Kemudian kita akan membuat model item PHP di sini. Kemudian kita generate saja. Nah, sudah berhasil tergenerate. Kemudian itu masuknya di sini, masuknya di front end model. Nah, item.php. Nah, masuknya di item.php ini sudah masuk ya. Kemudian ini kenapa error? Mungkin kita harus menambahkan namespace-nya. Ini karena kita bekerja di front end and model. Oh, masih error juga.
saya lanjutkan dulu membuat kontrolernya dulu ya, biar nanti enak. Kemudian membuat CRUD generator. Buat model item kategorinya dulu, mungkin ini error karena item kategorinya modelnya belum ada, undefined ya. Kita buat item kategori, kemudian ininya default, langsung preview, kemudian generate. Nah, sudah jadi. Kemudian kita buat CRUD generatornya dulu untuk item kategori. Nah, jadi seperti ini item model kelasnya kita buat di add item kategori, add model item kategori. Jadi ini kita membuat kelasnya di sini, kemudian mode searchnya item kategori, item kategori search, add model item kategori search. Kemudian kontrolernya kita buat item kategori search, up controller item kategori controller. Nah, kita preview. Nah, kita nanti akan membuat file-file berikut, yaitu item kategori controller, kategori search, dan lain-lain. Kemudian kita cek dulu. Oke, sudah sesuai, kita generate, sudah berhasil dibuat di sini ya. Kemudian membuat, kita refresh dulu, membuat yang item. Kita membuat add model item search, kemudian item controller. Nah, ini path-nya dikosongin saja dan kita preview lagi. Oh, ada yang salah, ini apa ini? Syntax. Kita cek dulu di sininya, mungkin ini. Kita generate lagi. Ini apa ini kesalahannya? Class up item does not exist or has syntax error. Apa ini ya? Sudah berhasil. Nampaknya sudah berhasil. Mungkin tadi ada kesalahan di sini. Hapus model. Mungkin ini dihapus dulu. Ya, sudah berhasil. Ada kesalahan tadi di sini.
kemudian kita generate, kita cek dulu model, item search, item, dan akan membuat file seperti ini. Kita generate, berhasil membuat beberapa filenya ini. Kemudian selanjutnya membuat CRUD untuk tabel di atas. Nah, untuk membuat CRUD kita buka lagi menu awal supaya ini tidak keluar. Localhost, MyMart. Nah, kita buka front end, kemudian web. Kita akan membuat CRUD di sini untuk masuk ke item, tabel item dan item itu kita ketikkan item di sini. Nah, ini terjadi error karena pada controllernya itu belum define namespace-nya, yaitu front end controllernya ini. Kita masuk lagi ke controller, kita buat apa ini, item ya, item. Jadi ini di copy saja, front end controller. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga di item kategori. Nah, ini sudah kita tambahkan. Kemudian kita refresh. Nah, sudah muncul CRUD-nya. Kita buat di item kategori dulu karena ini membutuhkan kategori ID, sehingga nantinya mungkin akan terjadi error jika kita lakukan lebih dahulu. Nah, kita buat item kategori. Belum berhasil. Kita lihat di view namanya, jadi namanya. Oke, kita buat create item kategori. Kita coba satu, namanya kategorinya komedi atau apa ya, udah komedi. Kemudian satu, kita save. Bisa kita menggunakan form yang dihasilkan langkah 2, kita membuat 10 data 10 data masing-masing tabel. Kita buat 10 data. Apa ini? Di modelnya di view belum disesuaikan. Kita sesuaikan dulu di view-nya ini, item kategori di index ya. Di index ini ada model ini, kelasnya keliru ya, kelasnya model. Nah, ini kelasnya sudah didefinisikan. Kita refresh dan sudah muncul ini. Kemudian kita buat lagi sampai dengan 10 komedi, terus edukasi, teknologi, kita lihat di Google saja ya. Kategori buku. Buat lebih mudahnya, ini ada novel, kemudian ensiklopedia ini tadi sudah linknya, yang edukasi tadi. Kemudian
biografi, kita tambahkan biografi. Kemudian karya ilmiah, tafsir, kita buat tafsir di sini. Kemudian kamus, apa ini? Oh sudah, 8 buku ilmiah, kita tambahkan buku ilmiah. Kemudian terakhir ke 10 kita tambahkan majalah. Oke, nah ini sudah berhasil membuat 10 data CRUD nya. Kemudian kita ke item. Nah item ini saya ubah dulu di view nya karena modelnya belum terkoneksi ya. Ini kita buat kelasnya dulu. Nah kelasnya sudah terbuat, kemudian kembali lagi kita lakukan CRUD. Nama dari item tadi saya tidak tahu, komedi ya. Price-nya 200.000, kategorinya komedi, dan kita di sini saja. Buku komedi. Ini tambahkan namanya Jomblo, harganya buat 50, kategori ID nya 1, dan tambahkan lagi script, price-nya buat 150 lagi, kategorinya komedi. Kemudian kita beralih ke buku teknologi, the most powerful kemudian price nya kita buat 150, kategorinya 3, kemudian apa lagi, live 3.0, price nya 170, kategorinya 3. Kemudian kita beralih ke kategori lain, yaitu mungkin kamus ya, kamus bahasa Inggris, kategori ID nya berapa tuh? Kamus kategorinya 8. Oh Preclear ya, ini kamus bahasa Inggris, price nya 120. Oke, kita tambahkan lagi kamus bahasa Jepang 10.000,
kategorinya 8. Kemudian kita tambahkan lagi kamus juga, kamus bahasa Arab price-nya 10, kategorinya 8. Tambahkan kamus lagi biar mudah. Bahasa Jerman 20. Kurang 1, kita tambahkan yang lain. Kita ke edukasi saja untuk ensiklopedi, buku ensiklopedia. Nanti apa ini, kita ensiklopedi sains ini aja, sains. Kemudian harganya kita buat 160. Kategorinya tadi berapa? 2. Nah, sudah berhasil membuat 10 data dari item dan item kategori. Kemudian aktifkan pretty URL. Nah, pretty URL ini berfungsi supaya indeks ekstensinya PHP ini tidak tampak ya. Ini home-nya ini tampak, rsite, findex ini kan tampak tidak bagus ya. Kemudian kita aktifkan dulu, itu kita harus membuat htaccess di web sini, htaccess. Kita buat file baru namanya .htaccess. Kemudian isinya ini karena saya sudah mencatatnya, jadi ini tinggal mengcopy saja. Kita copy di sini, kita simpan. Kemudian memindahkan config front pada frontend ke common config main lokal. Nah, ini kita pindahkan di main config-nya. Ini sudah tersedia juga. Nah, ini URL ini copy, pindahkan di copy saja ke config main lokal di sini. Kita simpan, kemudian dicoba. Nah, akan tampak seperti ini. Dan kalau buka item kategori, ini tinggal ketik saja item atau item kategori. Nah, langsung muncul tanpa menunjukkan route sama dengannya. Nah, kemudian sudah selesai, kita sudah berhasil melakukan latihan-latihan berikut pada modul pekan keempat. Untuk modul pekan ini untuk modul pekan ketiga. Untuk modul pekan keempat akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.